Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke alamat i'rab bil hurufi yang kedua, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua. Apa pengertiannya? Huwa ma dalla ala snaini bi ziyadatil alifi wan nuni fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Jadi isim tasniyah itu adalah apa saja yang menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun ketika dia rofa dan iya dan nun ketika dia nasab dan juga khafat. Contoh, kalimat muslimun. Kalimat muslimun ini menunjukkan makna satu muslim laki-laki. Nah, ketika kita mengatakan dua muslim laki-laki, maka kita bisa menambahkan yang pertama adalah dengan menambahkan alif dan nun menjadi muslimani ketika dia rofa, atau dengan menambahkan ya dan nun menjadi muslimaini ketika dia nasab dan juga ketika dia khafat. Nah, contoh yang lainnya misalnya adalah kitabun, maknanya adalah satu buku. Ketika kita ingin menyebutkan dua buku, maka kita bisa menambahkan huruf alif dan nun menjadi kitabani ketika dia rofa, atau dengan menambahkan ya dan nun menjadi kitabaini ketika dia nasab dan juga ketika dia khafat. Sekarang i'rabnya. Lalu bagaimana dengan i'rab isim tasniyah? Isim tasniyah itu yang pertama dia rofa dengan alif. Jadi i'rab isim tasniyah yang pertama, isim tasniyah itu rofa dengan alif. Contohnya apa? Contohnya adalah ja'a muslimani. Ja'a muslimani. Nah, huruf alif yang terletak sebelum nun itu adalah tanda rofa dari isim tasniyah. Jadi muslimani, apa i'rabnya? I'rabnya adalah rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah alif. Kenapa alif? Karena dia adalah isim tasniyah. Kemudian yang kedua, isim tasniyah nasab dengan ya. Kami ulangi, isim tasniyah nasab dengan ya. Contohnya yaitu ra'aitu muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Huruf ya yang terletak sebelum huruf nun itu adalah tanda nasab daripada isim tasniyah. Jadi muslimaini, apa i'rabnya? I'rabnya adalah i'rab nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia adalah isim tasniyah. Yang ketiga, isim tasniyah khafat dengan ya. Isim tasniyah khafat dengan ya. Contohnya adalah marartu bimuslimaini. Marartu bimuslimaini. Nah, huruf ya yang terletak sebelum huruf nun itu adalah tanda khafat dari isim tasniyah. Jadi bimuslimaini itu apa i'rabnya? I'rabnya adalah khafat. Apa tanda khafatnya? Tanda khafatnya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia adalah isim tasniyah. Jadi kalau kita perhatikan tanda i'rab daripada isim tasniyah ketika dia nasab dan ketika dia khafat adalah sama, yaitu sama-sama dengan menggunakan ya. Lalu bagaimana kita membedakannya? Ada dua cara untuk membedakannya. Yang pertama adalah dengan mengetahui kedudukannya. Tapi kedudukan ini tidak akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengenali huruf jar. Jadi kalau pada i'rab khafat dia akan kemasukan huruf jar. Sementara pada i'rab nasab dia tidak kemasukan huruf jar. Contohnya pada contoh yang sudah kami sebutkan tadi, marartu bimuslimaini, maka lafaz muslimaini itu sebelumnya ada huruf jar. Huruf jarnya berupa huruf ba bimuslimaini. Nah, ini yang membedakan antara dia khafat dan ketika dia nasab. Ketika dia khafat pasti ada huruf jar yang masuk, sementara ketika dia nasab tidak ada huruf jar yang masuk. Nah,
Perlu diketahui isim tasniyah ini juga bisa disebut dengan musanna. Jadi musanna dan isim tasniyah itu adalah dua hal yang memiliki arti yang sama. Jadi bisa disebut isim tasniyah, bisa juga disebut dengan musanna. Mana dalil dari i'rabnya itu? Dalilnya ada di Alfiyah bait ke-32. Bil alifir fa'il musanna wakila iza bimudmari mudhafan wusila bil alifir fa'il musanna wakila iza bimudmari mudhafan wusila bil alifir fa'il musanna wakila iza bimudmari mudhafan wusila. Satu lagi, kalau isim tasniyah maka dia tidak memiliki syarat. Jadi semua lapas bisa kita buat menjadi isim tasniyah. Tidak seperti jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim yang ketika ingin dibuat menjadi jamak muzakkar ataupun jamak muannats itu ada ketentuan, ada syarat-syaratnya. Tetapi untuk isim tasniyah ini semua lapas bisa dibuat menjadi isim tasniyah. Misal kita ambil kalimat jabalun. Kalau pada jamak muzakkar salim dia tidak bisa dibuat jamak muzakkar salim karena ketentuan dari jamak muzakkar salim yang bisa dibuat menjadi jamak muzakkar salim adalah sesuatu yang berakal. Sementara kalau jabalun itu maknanya adalah gunung, artinya benda itu tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Tetapi kalau pada isim tasniyah tidak ada syarat dan tidak ada ketentuannya, semua lafaz itu bisa dijadikan isim tasniyah. Maka jabalun bisa kita jadikan isim tasniyah dengan menambahkan alif dan nun menjadi jabalani atau menambahkan ya dan nun menjadi jabalaini. Yang penting yang harus kita ingat adalah semua lafaz bisa dijadikan isim tasniyah. Barakallahu fikum.